Shalom, Ibu Bapak, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan yang diperhadapkan kepada kita pada hari ini diambil dari surat Paulus yang kedua kepada Timotius, pasal 1 ayat 8 sampai 12 bagian B. Sebelum kita bersama merenungkan firman Tuhan terlebih dahulu, marilah kita berdoa untuk memohon pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, terpujilah nama Tuhan dalam kehidupan kami sekalian. Sebentar kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu yang kudus dan mulia serta kekal. Kami sadar akan segala kelemahan dan keterbatasan kami. Oleh karena itu, kami memohon pertolongan Tuhan melalui Roh-Mu yang kudus, menolong kami sekalian untuk merenungkan firman Tuhan hanya dengan pertolongan Tuhan. Demikian pula hamba-Mu yang terbatas ini, yang sudah dipercayakan dalam tugas tanggung jawab mulia ini, Tuhan urapi dan berkati hamba meski dalam segala keterbatasan hamba-Mu, agar kami sekalian tidak mendapat malu atau bahkan mempermalukan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah bagi kami, sebab umat-Mu sedia mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibu Bapak, Saudara-saudari sidang jemaat Tuhan, firman Tuhan yang diperhadapkan dari surat Paulus yang kedua kepada Timotius, pasal yang pertama, ayat 8 sampai dengan ayat 12 bagian B dengan perikop. Ucapan syukur dan nasihat untuk bertekun. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, panggilan untuk hidup menderita ini kita lihat pada masa ini tentu bukan menjadi sesuatu yang populer. Kenapa? Karena di tengah masa dan zaman ini kita juga mendapati misalnya ada dalam kekristenan itu ada suatu ajaran yang mengedepankan hidup itu sebagai orang Kristen mesti sukses. Kalau sukses adalah merupakan tanda berkat Tuhan. Lalu kalau menderita, apakah itu bisa disebutkan sebagai tanda orang yang diberkati Tuhan? Karena itu saya katakan panggilan untuk hidup menderita ini bukanlah suatu yang populer di dalam kehidupan orang Kristen. Tetapi sesungguhnya Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita sebagai orang Kristen tentu menyadari bahwa panggilan itu pun diserukan oleh Tuhan Yesus Kristus di dalam kehidupannya. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang diberkati dalam Tuhan, Paulus dalam suratnya yang kedua kepada Timotius ini, surat pastoral ini mendorong Timotius agar Timotius bertekun. Kenapa mesti bertekun? Apa yang dihadapi sehingga Timotius mesti bertekun dan Paulus mesti mendorong sedemikian rupa agar Timotius bertekun. Oleh karena itu kita mesti melihat latar belakangnya Bapak Ibu jemaat Tuhan. Apa situasi kondisi yang dihadapi? Yang pertama tentu adalah penganiayaan terhadap orang Kristen yang semakin gencar dan semakin berat. Terlebih di bawah Kaisar Nero pada masa itu. Bahkan Bapak Ibu jemaat Tuhan, Paulus dalam suratnya ini berada dalam penjara pada ayat yang ke-8. Bahkan Paulus kali ini berbeda ketika ia di penjara. Kali ini ia merasa bahwa keadaannya di penjara justru akan semakin lebih berat. Bahkan merasa kali ini akan berujung pada hukuman mati. Pada pasal yang keempat ayat 6 sampai ayat yang ke-8 suratnya ini disebutkan, mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Oleh karena itu Bapak Ibu jemaat Tuhan, situasi ini berat. Plus juga, ada plusnya,
plus beberapa orang yang biasanya menolong Rasul Paulus, justru kali ini pergi. Dapat kita baca dalam pasal 1 ayat 15. Misalnya, Figelus dan Hermogenes yang meninggalkannya karena alasan keamanan. Demikian juga dengan Dimas yang juga pergi demi kenikmatan dunia. Pada pasal yang keempat ayat yang ke-10. Meskipun demikian tetap ada orang yang mengunjungi dan menolong Paulus sekalipun dalam penjara, seperti keluarga Onesiforus pada pasal yang pertama ayat yang ke-16. Dan mereka mengunjungi sang rasul tanpa rasa malu. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang diberkati, karena itu pun Paulus mendorong Timotius juga agar tidak merasa malu. Malu yang dimaksud bukanlah secara psikologis semata-mata. Kita malu, takut, gugup berkata-kata. Tetapi lebih dari itu, perasaan malu yang dimaksud ini lebih kepada sosial. Malu berhubungan dengan aib sebagai lawan daripada kehormatan. Orang akan malu karena statusnya, kehormatannya, ancamannya yang ada justru bisa membuat orang Kristen tersudut. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, di tengah keadaan ini Paulus mengingatkan Timotius untuk mengobarkan karunia dan tidak menjadi takut dan malu. Barkan di sini hanya satu kali muncul dalam Perjanjian Baru. Kata anasopireo hanya satu kali muncul, dan dalam Septuaginta, terjemahan Perjanjian Lama ke dalam bahasa Yunani, kata ini berarti bermakna mengobarkan sesuatu yang sudah mulai redup dan padam, supaya dikobarkan lagi menjadi berkobar. Seperti contohnya semangat Yakub kembali dibangkitkan ketika melihat kereta yang dikirim oleh anaknya Yusuf untuk menjemput dia dan membawa ke Mesir. Dalam kitab Kejadian 45 ayat 27. Kontras dengan hati Yakub yang sebelumnya dingin disebutkan dalam Kejadian 45 ayat 26. Jadi ada kontras perpindahan yang begitu besar, begitu luar biasa dan terbalik dari dingin menjadi menyala dan berkobar lagi. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang diberkati, karena itu kita memahami situasi keadaan yang dihadapi ini bukanlah situasi atau keadaan yang bisa dianggap remeh. Di bawah tekanan itu pun Paulus tetap mendorong Timotius. Dasar nasihat Paulus adalah supaya Timotius mengingat peneguhan atas karunia. Dalam ayat yang ke-6 bagian B, melewati penumpangan tangan Rasul Paulus. Kita melihat ini bukan dianggap sebagai sesuatu yang hanya simbolis atau formalitas, tetapi ada kuasa melalui penumpangan tangan tersebut. Yang kedua, mengingat roh yang Tuhan beri dalam ayat yang ke-7, karena kata sambung sebab di sini di ayat yang ke-7 menunjuk kepada kaitannya dengan penumpangan tangan di ayat yang ke-6. Yang ketiga, mengingat kuasa Allah dalam penderitaan pada ayat yang ke-8. Karunia di ayat yang ke-6 berkaitan dengan pemberitaan Injil di ayat yang ke-8. Inilah yang menjadi dasar nasihat Rasul Paulus dan juga motivasinya yang diberikan kepada Timotius. Dan ini merupakan motivasi yang besar di tengah keadaan yang sedemikian menakutkan dan krisis yang dialami oleh mereka. Bapak Ibu jemaat Tuhan dan saudara-saudari sekalian, kita sebagai orang Kristen tentu juga berpikir logis bahwa kita tidak bisa menutup mata. Kita tidak bisa bersikap munafik seakan-akan orang percaya Tuhan lalu penderitaan itu tidak ada. Tetapi kita juga satu sisi tidak boleh menutup mata juga bahwa di tengah penderitaan itu ternyata ada kekuatan yang Tuhan beri supaya kita dapat menghadapinya. Kalau kita mengandalkan kekuatan kita menghadapi hal tersebut, tentu sudah tidak mungkin untuk menghadapinya. Namun syukur kepada Allah, segala puji dan hormat bagi Tuhan kalau kita tetap dimampukan dalam menghadapinya. Kiranya melalui kebenaran firman Tuhan ini,
di tengah situasi kondisi apapun yang kita hadapi, kita dapat menghadapinya bukan dengan kekuatan kita tetapi dengan pertolongan Tuhan, sehingga nama Tuhan tetap selalu dihormati dan dimuliakan. Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan dan saudara-saudari sekalian, marilah kita kembali berdoa untuk mengucap syukur atas firman Tuhan yang baru kita renungkan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami yang ada di dalam sorga, Tuhan pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang kami kenal dalam Putramu, Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat, yang sudah menyelamatkan kami. Dimuliakanlah nama Tuhan dalam kehidupan kami, datanglah kerajaan Tuhan dan jadilah kehendak Tuhan di atas bumi seperti di dalam sorga. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu yang boleh kami renungkan bersama-sama. Kami percaya sebagaimana Injil kebenaran firman-Mu yang sudah menyatakan kepada kami, sekalipun langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman Tuhan tidak akan berlalu. Kami percaya firman-Mu kekal abadi, menguatkan, memotivasi kami di tengah-tengah kehidupan kami dan terlebih di tengah keadaan krisis yang kami hadapi seperti sekarang ini. Bapa di sorga, di dalam Tuhan Yesus Kristus, mampukanlah kami sekalian sebagai umat-Mu untuk terus beriman dan berpengharapan di dalam Tuhan, karena kami sebagai orang-orang Kristen pun juga bersikap dan berpikir secara positif, dan juga kami tidak menutup mata atas segala situasi, keadaan, krisis, pergumulan, permasalahan beban hidup yang ada. Kami beriman, namun bukan berarti kami kemudian menyatakan bahwa iman pengharapan kami membuat segala sesuatunya menjadi bebas penderitaan, bebas hambatan, bebas pergumulan, sebagaimana harapan kami. Tetapi kami menyerahkannya ke dalam tangan pengasihan Tuhan, dan biarlah kedaulatan Tuhan, kuasa Tuhan berkuasa atas kehidupan kami. Di sisi lain, kami pun mengakui bahwa di tengah penderitaan permasalahan yang ada, Tuhan tidak pernah membiarkan kami jatuh, sekalipun alasannya cukup. Oleh karena itu kami bersyukur, karena Tuhan masih tetap menolong, memampukan kami, memberikan kekuatan sehingga kami dapat tetap menghadapi pergumulan, permasalahan yang ada di dalam kehidupan kami. Segala hormat dan puji bagi Tuhan, berkatilah upaya pemberitaan Injil-Mu di tengah-tengah dunia ini, sehingga nama Tuhan tetap dimuliakan, dan Injil Tuhan dapat tetap tersebar, seluruh pekerja, hamba-hamba Tuhan, yang dengan setia Tuhan berkati. Demikian pula sidang jemaat Tuhan di seluruh dunia ini, Tuhan berkati juga agar dapat menjadi berkat, dan juga memberitakan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati kami juga di tengah-tengah masa sulit ini, di tengah pandemi COVID-19 ini, supaya kami pun dapat tetap beriman, berpengharapan, dan juga dapat terus mempraktikkan cara hidup sehat di tengah-tengah kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan, ampun dosa dan pelanggaran kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan, jadilah kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Terpujilah Tuhan, kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami bersama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.